45 hari sudah bisa panen. Oh ya? Malah kadang nggak sampai 45 hari loh Bu. Kadang-kadang kata Pak Nanang tuh paling berapa 30 hari gitu, asal udah cukup buat dipanen boleh. Jadi nggak harus 40 hari. Ya kan sing disulang Anunya kemana? Ini penuh. kon PK kanan sampai rumah kon loro. Nyong kan sing dadi. Padahal bener. Rane sing dadi kabeh masyaallah. Lah kok iki kok ngelatih. Menyenangkan kayak kudu di. Ya, Ya, kayaknya kasih kayak uli. Boleh sih. Uli. Tapi ya sekilo aja lah ya. iya, sekilo dibagi-bagi. Iya, sekilo dibagi-bagi nanti. Paling segini-segini. Satu orang segini loh. Halo guys, jadi sekarang mau hidroponik ya guys. Cek. Terus ini selamat pagi adik-adik. Ini dari mana ya ini ya? Oh iya, ini adik-adik dari SMK ya? Ini datang di kebun kami, kebun kami. Nyantai aja, di sini nggak ada tempat duduk deh, cari tempat yang PW. Yang penting separuh jalan untuk kasih orang buat lewat. Ya Mas, sini Mas. Nah, ke sini mendekat ke bumi sini. Ke situ boleh, duduknya di jalan aja nggak apa-apa. Anu ini jalan tidak terlalu banyak digunakan kendaraan umum. Suara saya terdengar. Ayo. Kalau yang merasa suara saya kurang keras, maka ke sebelah sini, ke arah sumber suara ya. AKL 2 JKT 1, 2, 3. Tuh gua. Ganjen banget tua-tua. Iya, begone jalan begone. Ini karep bakanya. Iya, hati-hati. Iya, raya. Iya, raya. Mungkin juga, Dok. Habis ini, Dok. Oh, oke, lagi ganggu absen. Masuk. Wah. Iya, hati-hati. Ini yang terakhir, Bob. Isinya aja. Yang terakhir Nanang, ya. Siap ini semuanya dengarkan ya. Nanti kalau yang perlu dicatat, silakan kalian catat, ya, di buku sehingga nanti untuk bahan laporan kegiatan, gitu ya. Terima kasih. Kami serahkan kepada Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru dari SMK Negeri 1 Banyumas serta adik-adik, siswa dan siswi yang saya banggakan. Selamat datang di kebun KSB Hidroponik. Perkenalkan, nama saya Nanang Sukria, kelahiran Jawa Barat nih. Hidroponik bisa kita pahami sebagai cara bercocok tanam dengan pemanfaatan air ya. Jadi lebih diprioritaskan itu kita menggunakan air. Sedangkan untuk definisi hidroponik lainnya bisa Anda pahami adalah sebuah aktivitas budidaya tanaman yang dijalankan dengan menggunakan media untuk mengganti tanah. Dititik beratkan
menggunakan unsur air. Ternyata ada juga hidroponik yang menggunakan tanah ya, tapi tetap namanya itu hidroponik. Seperti menanam melon misalnya, menanam cabai, media tanamnya ada yang menggunakan tanah. Cuma sistem irigasinya menggunakan sistem hidroponik. Jadi peralatan yang utama yaitu tempat tumbuh tanaman. Kalau istilah saya namanya instalasi hidroponik ya. Nah, instalasi sendiri itu bermacam-macam, dari mulai yang sederhana sampai yang modern. Yang sederhana bisa kita menggunakan barang-barang bekas seperti botol aqua, styrofoam atau ember bekas es krim dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang lebih modern lagi, kita bisa menggunakan paralon, talang air, merakit apung yang menggunakan bak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan yaitu pompa air untuk sebagai sumber penggerak air irigasi. Selanjutnya aerator, alat pencipta gelembung di akuarium, yaitu untuk menciptakan oksigen. Selanjutnya yaitu nutrisi ya Mbak, sederhananya bahasa kita garam ya. Nutrisi ini biasanya kalau dalam hidroponik kita sebut dengan istilah AB mix. Kenapa disebut AB mix? Karena dia ada dua unsur, A dan B. Ini saya bawa contohnya seperti ini ya. Ini A, dan ini nutrisi B. Nah, untuk kemasan ada yang setengah liter, 1 liter, 5 liter, sampai 25 liter, 50 liter. Kenapa ABMIC ini dipisahkan? Karena sebelum dia dilarutkan seperti ini, dia tidak boleh tercampur. Karena ada unsur makro dan mikro. Nah, ini nanti dicampurkan setelah sumber nutrisi itu di bak atau di ember atau apa saja atau tandon ya. Itu nanti setelah dikasih air baru dikasih ini. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan yaitu TDS atau ecemeter. Nah, ini nanti kalau jadi praktisi hidroponik itu harus punya, nggak mahal sih ya. Ada yang jual 40, 50, 100. Ini mahal dan murahnya itu tergantung keawetan. TDS atau EC ini untuk mengukur kepekatan larutan. Jadi jangan salah paham. Ini bukan untuk mengukur kandungan nutrisi, tapi mengukur kepekatan larutan. Cuma kebanyakan patokannya adalah TDS. Misalnya selada membutuhkan kepekatan nutrisi kisaran 600 sampai 900 ppm. Nah, kita ukur pakai ini biar tahu ya. ppm. Ya, sesuai namanya, pH meter ini berfungsi untuk mengatur pH air. Nah, karena dalam berhidroponik untuk menentukan subur dan tidaknya tumbuhan itu bergantung pH air juga. Tetapi dalam prakteknya kebanyakan praktisi hidroponik khususnya untuk produksi menggunakan dua sistem. Yang pertama yaitu DFT atau Deep Flow Technique. Lalu yang kedua adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. DFT adalah kependekan dari Deep Flow Technique. Jadi dia kalau DFT itu menggenang. Ciri-ciri secara fisik yaitu DFT itu dia instalasinya lurus sejajar dengan permukaan air laut ya, permukaan tanah. Dia harus lurus. Dan di sana ada genangan nantinya. Dan sisa genangan tersebut
dibuang kembali ke tandon nutrisi. Nah, yang kedua yaitu sistem NFT atau nutrien film teknik. Aliran air nutrisinya itu setipis film. Dia tipis, cukup mengalir di bawah. Dan kebanyakan yang dipakai oleh praktisi hidroponik untuk skala produksi adalah sistem NFT ya. Karena NFT itu kelebihannya adalah dia untuk usia pertumbuhan dia lebih cepat dibandingkan dengan sistem DFT. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya ketika mati listrik airnya tidak mengalir. Dan kalau lebih dari 5 jam itu tumbuhan akan mati. Unsur-unsur apa aja untuk kelangsungan hidup tanaman hidroponik? Yang pertama, cahaya. Tanaman bisa tumbuh dengan baik harus ada sinar matahari. Selanjutnya air. Dan yang ketiga yaitu oksigen. Lalu mineral atau nutrisi. Tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik? Jenis sayuran meliputi pakcoy, sawi, bayam, kangkung, kailan, selada, dan lain-lain. Lalu selanjutnya jenis buah meliputi mentimun, melon, cabai, tomat, terong, anggur, dan lain-lain. Yang ketiga jenis herbal seperti daun mint, basil, ketumbar, dan lain-lain. Yang terakhir jenis tanaman bunga. Izin bertanya Pak, untuk Mas Nanang, proses pemasaran hidroponik itu bagaimana? Dan untuk modalnya itu kira-kira berapa? Pemasaran tentunya mungkin ini klise ya. Awalnya dari mulut ke mulut. Ya, kita seperti memasang plang. Jadi orang sukarela membacanya. Di dunia virtual, di dunia online ya. Kita di sana misalnya promosi. Terus selanjutnya juga bisa ya lewat WhatsApp juga sih. Lewat WhatsApp mungkin kita awal-awalnya kita tawarkan ke orang-orang terdekat. Seperti itu ya Mas pemasarannya. Untuk hidroponik ini kalau cuma sedikit itu emang nggak ada hasilnya. Ya minimal di atas 1000 lubang tanam lah. Baru mungkin bisa dapat gaji setiap bulan. Nah ini saya dulu seperti ini. Ya kalau dihitung-hitung totalnya mungkin sampai 20-an ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ainurianti dari kelas 10 Akal 2. Izin bertanya nih Pak. Apakah ada kendala dalam menanam hidroponik? Dan jika ada, kendala apa saja yang dialami dalam menanam hidroponik tersebut Pak? Terima kasih. Oke. Mbak Dea ya. Untuk kendala tentunya ya mungkin kendalanya dari faktor hama ya Mbak ya. Sebagai petani juga kekurangan modal, kadang kita lagi membutuhkan pupuknya habis, sementara untuk belinya belum ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Yudaulandari dari kelas 10 Akal 3. Izin bertanya Pak, untuk di sini kan sistemnya yang ditanam yaitu selada. Nah ini untuk panennya itu berapa bulan sekali Pak? Dan biasanya omset dalam penjualan ini berapa? Terima kasih Pak. Oke. Nah, kita harus mengenal sistem rotasi ya Mbak ya. Pandai-pandai mengatur panen. Nah untuk usia selada 45 harian. Dalam 1 minggu minimal itu kita harus semai 2 kali. Atau kalau lebih banyak lagi, mungkin kebunnya luas, tentunya mungkin setiap hari harus semai. Dan bertahap, jangan sekaligus ditanamin semuanya, jangan. Nah kalau misalnya kita ada 5 meja, minggu ini meja ini tanam, yang itu. Nanti kalau sekaligus bareng, nanti besar-besar semua. Untuk saya ini dikira-kira
selada pasarannya per kilogram itu 25.000 ya. Nah, saya dalam 1 minggu, ini rata-rata saja, ya 100 kilo sebulan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kerjaannya ya 10 kata 1. Tanaman bapak terkena hama. Oke. Membasmi atau menanggulangi hama, ya biasanya kita diupayakan sebelumnya itu menggunakan pestisida nabati ya, pestisida yang alami. Insulin kalau nggak salah orang sini bilangnya insulin. Nah, itu bisa untuk pestisida juga. Tetapi kadang ada hama yang membandel, kita terpaksa menggunakan pestisida yang beli ya dari pertanian. Selada ini alhamdulillah memang selada minim hama. Makanya kenapa biasanya hidroponik atau greenhouse hidroponik ini dia menggunakan insect net ya Mbak, untuk menghalangi serangga atau hama masuk, dan itu meminimalisir hama. Tetapi untuk selada memang dia minim hama. Dari ini yang 1 kotak ini itu berapa? Kemudian mungkin bisa pesan apa tidak gitu ya Bu Lili ya. Gitu. Untuk usia selada di rata-rata 45 hari Bu. Tergantung juga varietasnya gitu. Lalu untuk berapa sih biaya yang kita habiskan? Alhamdulillah ini 99% saya bikin sendiri, saya tanpa menyuruh orang lain. Nah, ini untuk 1 talang ini Bu sekitar 55.000, mungkin sekarang 60 nih. Misalnya sekarang dihitung 60 dikali ini 480 Bu, 500 ininya saja. Karena saya membutuhkan 1 meja ini 2 batang. Nah, sekarang dikali aja berapa? Dulu saya waktu itu masih murah, dulu 60.000. Sekarang mungkin 80 sampai 100. Berarti 500, 700-an. Kita garap sendiri kan. Paling tambahannya paralon kecil ini kan cuma mungkin 20.000 1 batang. Sama pompa. Oke. Lebih irit ini ya, lebih irit air. Itu buat nutup. Usaha hidroponik jangan terpaku satu apa yang ada proses tampung semua. Ada manfaatnya ya. Tes kriuk. Tapi kalau ada yang pengen lebih banyak kan, kalau buat jual itu pengennya bobotnya lebih besar. Peremajaan tuh nggak wajib ya Mas. Jadi peremajaan ini untuk apa ya? Ya biar lebih efektif aja ininya. Kan kadang ketika tumbuhan atau tanaman itu masih kecil, dia bisa tanamnya lebih rapat tuh bisa. Nanti setelah remaja seperti ini udah lebih besar pindah ke perkuasaan. Tapi peremajaan ini nggak wajib.
Kasih nutrisi. Oh, di bawah situ ada. Coba sini nih, sini mas. Cara menunjukkan nanti lewat memasukkan nutrisinya, kemudian dipompa. Ini dari sini kan ada. Jadi pompanya ke dalam sana, listriknya. Ini diangkat ya. Oke. Enggak, ini kan tipis ini loh. Ini yang ya itu kan airnya mengalir cuma tipis banget. Ini yang NFC tadi ya, yang film gitu. NFT. Oh, iya. Dilempar di lidah ya. Barangkali Pak dan Masnya penasaran. Sini sebelah sini nggak apa nih? Tadi ya. Sini nih. Memasukkan nutrisi, menambah nutrisi ya. Ini mbak, sini sebelah sini. Pelan-pelan, hati-hati. Jadi kan di tandon itu sebelum kita menambah nutrisi, sebelumnya dia menggunakan air baku. Nah kita lihat teknik cara mencampur kemudian memasukkan nutrisinya ke ini ya. Jadi dirapikan nutrisi, kita harus sama ya. Sama, asam lambungnya itu sama. Kalau misalnya ini seliter, yang B juga seliter. Ini kan seliter ya. Silakan masnya yang masukin di sana. Tuangkan saja. Iya nih, tuangkan mas. Tuangkan langsung. Tuangkan ke pot. Ragu-ragu ya. Airnya nggak dibatasi mas ya. Tapi itu yang volumenya. Seliter air. Selanjutnya ini lebih bagus lagi nih, bersihkan dulu. Cuma ya udah. Ini yang A berarti. Ini tadi yang A sudah ya. A udah masuk 1 liter. Ini yang B. B. Iya itu 1 liter juga. 10 mililiter ya. Ya sering 1000 mililiter ya. 1 liter. Silakan dimasukkan. Ini nggak perlu diaduk ya mas? Diaduk lebih baik pak. Iya. Lebih baik. Nah ini kan kita apa namanya mencari kepekatan yang kita inginkan gitu. Misalnya untuk selada kita membutuhkan ppm kisaran 600-700. Kita ukur itu pakai tadi itu TDS ya. Kalau misalnya kita belum mencukupi tambah lagi gitu. Seperti itu aja. Tambah lagi. Nah besoknya ini kalau misalnya sat tambah airnya sama ininya gitu. 600-700 di itu. Ini jalannya berapa? 1 meter ya? Pernah. Ini 1 meter semua kan? 1 meter persegi lah. Jadi sebetulnya hidroponik itu membutuhkan air lebih sedikit dibanding di tanah ya. Kalau di tanah kan mati lah. Air ambilnya dari sini. Jadi untuk hidroponik sebetulnya dia membutuhkan air itu lebih sedikit dibanding kita
menanam di tanah ya. Lebih enak ini. Kriuk. Walaupun selera, tapi kalau kriuk orang lebih suka tampilannya, karena lebih terisi. Tapi kalau ini rasanya. Ya, Mas, coba diambil yang lokal. Yang lokal, ya, ambil saja, nggak apa-apa. coba diangkat. Ya, itu kan. Angkat saja, Mas. Ya, hati-hati. Itu kan, ya, Mas. Tapi kadang kan orang pengennya yang 1 kilo isinya agak banyak, makanya ya rata-rata 7 lah. Kilo kalau pimpur, Mas. Itu lokal. Taruh lagi, Mas. Itu yang lokal. Kita jangan lupa subscribe ini juga. Saya sudah sering masuk ke dunia pasar. Adri, tadi kan dia bikin sekarang jual di sini kan 5 liter ini untuk berapa air tuh? Pak, ntar panggil lagi ya, Pak. Kan itu satu wadah kemarin saya ada yang buat 5 liter. Itu satu meter persegi Berapa A, berapa B? Iya. Maksudnya kan bertanya kita ya. sampai nanti PPM Yang estafet jadi apa enggak, Pak? Yang estafet jadi apa enggak? Cek. Belum boleh pulang ya. Belum saya tutup ya. Yuk yang mau pulang balik. Satu boleh, Mam? Kita boleh. Kemudian kita masukkan cetarum di atas baca. Lalu ditutup, simpan semalam, dia setelah gunakan jangan menunggu lama, harus langsung dikenakan sinar matahari. Kalau nggak nanti bisa basah. Setelah tumbuh, simpan dulu. Iya, jangan telat. Pasti ketilang, isolasi. Bisa dibiarkan sampai setelah segini, masukkan ke sekali, kalau panas tadi itu selalu sekali. Ini berarti nyala terus nih. Tapi ini yang efek. Kalau udah efek bisa nyala sebentar, matikan. Karena dia menggenang. Mati lampu 2 hari pun dia nggak mati. Misalnya tiba-tiba itu ada kemarin. Jadi tandonnya itu kita harus bebas. Cuma kadang membandel namanya mata itu, dia kan kecil ya, pusat mata membandel. Cara terbaik untuk memberantas jamur, diliburkan dulu, menanamnya semua, dikeringkan sampai sekering-keringnya, semingguan lah, baru ditanam lagi. Itu jamurnya biasanya hilang. Gak pernah cara itu, karena harus tetap berjalan. Makanya saya pakai fungisida. Fungisida ada yang dari sini, semprotkan sini. Fungisida itu kan anti jamur nih, semprotkan. Gawe ke Pak, pralone Pak. Untuk tanaman ini berapa? 5
minimal Kalau 600 ya. jenengan ini yang sudah berjalan Ini 600 700. Jadi patokannya bukan ini air berapa dikasih berapa. tapi Nah, dengan nanam kangkung. Yang dibutuhkan kangkung ini misalnya 600 ppm. Maka yang diukur adalah air di sini dicampur Setelah ini dicampur, ya? sampai memenuhi 600. 600. Nah, besoknya lagi ukur lagi kalau misalnya airnya berkurang, tambah airnya sama itunya lagi mencapai sekian seperti itu. Jadi bukan patokannya. Emang sih secara ini untuk 5 liter itu untuk air 1000 liter. Oh, 5 liter A, 5 liter B, 1000 liter. Tapi kan patokan itu patokan untuk secara umum. Secara umum. Tapi kalau kita tanaman apa yang kita tanam, kebutuhan nutrisinya beda-beda. Kalau yang Jadi ini Pak, patokannya ini selada berapa ppm? 700. 700. Tapi saya kadang korupsi 600 aja untuk menghemat.